Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian mulai dari e-commerce kayak TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cus masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Tri Wahyuni, aku udah coba iklan kok, dan lumayan banyak yang lihat produk aku, tapi belum pecah telur. Mungkin yang perlu diperbaiki tampilan produk aku kali ya, apalagi pesaingnya banyak banget yang serupa. Oke, sekarang ini kalau kamu udah coba iklan, yang lihat udah banyak. Nah sekarang ini banyaknya itu sebanyak apa? Nah coba kamu lihat angkanya itu udah masuk akal apa belum? Contoh, kalau yang banyak baru di bawah 100 itu nggak valid, ya kan? Dan gini, lo harus lihat bukan ngomongin yang lihat lo ya, yang klik. Karena kalau ditampilkan tuh ada dilihat, ada diklik. Nah itu tuh tampilan berbeda. Kalau ngomongin dilihat doang, artinya kan kamu muncul jalan. Tapi kalau ngomongin diklik, orang udah lihat produk kamu lebih dalam. Nah, jumlah kliknya udah banyak belum? Kalau jumlah klik belum banyak, artinya masalah kamu di tampilan produk aja nggak bikin orang mau lihat. Nah, nanti kalau orang itu udah klik, orang mau beli nggak? Itu masalah yang kedua lagi yang harus kamu selesaikan. Ya, kemudian yang kedua, Alfi Sofian, jual di Topet udah ribuan, bangun dapet Soko dari sebelum COVID, begitu di TikTok Shop ditolak semua. Dibilangnya barangnya palsu, padahal yang dijual barang brand elektronik Jepang. Ini kalau kamu kayak gini, berarti kan brand elektronik yang dia minta itu adalah dokumen. Yang dia minta adalah dokumen. Jadi gini, dia mau, berarti kalau barang elektronik Jepang mungkin kayak gue kepikiran kayak Sony gitu ya. Terus apa sih, LG, Samsung, Korea ya, ya gini ya, Sony, LG, Panasonic, Samsung, yang temen-temennya mungkin yang lu jual. Nah kalau misalnya lu jual yang seperti itu, nah di TikTok tuh dia memang ketat banget dalam hal apa ya, maksud dalam hal dokumen. Jadi dia bakal cek lu bener nggak punya license buat jual barang-barang seperti itu, gitu ya. Memang sih kesannya jadi kayak saks ya. Tapi kalau misalnya yang lain juga banyak yang kena, ini tuh yang kuat adalah yang punya license. Kalau lu punya license, ya lu bisa jadi lebih rame karena saingan lu kan lebih dikit. Terus berikutnya, Musikpedia. Mau ikut kelas aja kok, kalau ada 2 minggu setelah integrasi dari Topet ke TikTok tapi belum bisa ngiklan. Udah buat iklan tapi nggak tayang-tayang, kayaknya ada yang kurang tapi di mananya saya nggak tahu. Tolong infoin ada kelas ads Tokopedia dan TikTok Shop ya. Oke, kalau lo mau ikut kelas, kita kebetulan punya kelas intensif. Jadi kalau misalnya kelas yang massal, kita sebenarnya belum sempat bikin. Kalau kelas intensif lebih ke kayak private, itu kamu bisa kontak sama tim gua, nanti ada di deskripsi gua. Itu ada khusus buat mau. Sebenarnya kita lagi bikin macam-macam sih. Ada buat kelas, ada misalnya buat kelas kayak buat secara generalnya TikTok Shop, Tokopedia. Ada juga mungkin yang memang buat iklannya doang, gitu kan. Ada seperti itu. Lo bisa ngobrol sama tim gua, jadi biar tahu sih, misalnya butuhnya mau yang mana, gitu ya. Terus udah gitu ada lagi dari Nabila. Kok kan saya jualan secara live, saya pemula, udah ada yang beli, komisinya udah masuk, paginya hilang komisinya. Ini kalau misalnya kamu jualan live, ada yang beli, komisi masuk, itu mungkin bukan komisi masuk kali ya, barangnya belum sampai. Jadi mungkin lebih ke perkiraan komisi. Terus udah gitu bukan paginya hilang. Jadi si pembelinya itu mau check out, atau misalnya dia beli COD, udah gitu dia misalnya cancel, itu bisa jadi kayak komisinya nggak masuk gitu, karena kan teman-temannya transaksinya belum selesai, gagal tuh transaksi, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau ini kamu sampai tahu detail gini, berarti mungkin ordernya nggak kelihatan, belum terlalu banyak ya, makanya kecek banget gitu. Terus berikutnya Asep Prodiman. Untuk pemula apa ada kelas pelatihan Shopee? Untuk pemula kita punya kelas intensif. Jadi sebenarnya kalau kelas intensif sekarang kita lagi bikin macam-macam nih dari Shopee, TikTok, gitu ya. Dan kelas intensif ini lebih ke modelnya kelas private. Jadi kalau misalnya mau, jadi kamu bisa langsung bahas sama tim kita butuhnya apa, ininya seperti apa. Jadi diajarin secara detailnya itu secara private, gitu ya. Nah, terus Naila aja. Kok mohon jawab pertanyaan saya panik soalnya saya mau daftar affiliate tapi malah daftar shop seller center. Nah kalau misalnya akun TikTok Shop saya nggak pernah saya pakai, apakah tetap kena pajak? Sebenarnya gini ya, ngomongin pajak ya, kamu mau ngomongin affiliate itu kena pajak juga. Kamu mau ngomongin seller, kamu kena pajak juga, gitu ya. Jadi pajak Indonesia memang sedihnya, bukan sedih ya, gue nanti kalau bilang sedih nanti kayak ngomongin dari pajak, memang nggak bisa dihindari sih, gitu kan. Cuman kadang sebelnya gitu ya, kayak larinya tuh pajak kita kemana sih gitu kan, itu aja gitu kan sebelnya gitu ya. Nah kalau misalnya di TikTok Shop kamu seller kamu memang nggak ada transaksi, nggak ada penjualan, ya memang nggak akan kena urusan ke pajak. Kalau memang ada ini, barulah orang pajak mengendus, gitu ya. Orang pajak mah gini, intinya kalau lu ada kelihatan duitnya banyak baru nyari, gitu ya. Endus satu seperti itu ya. Pertanyaan terakhir dari Marleni, pertanyaannya adalah
Gimana caranya? Caranya gimana supaya penjualan laris manis? Butuh bimbingan. Sebenarnya kalau buat jualan laris manis, seperti gue banyak bahas di video-video gue, konsepnya sebenarnya simple. Itu sama kayak mancing. Kamu harus tahu nih, kamu mau mancing di mana. Kamu mau mancing di mana, ikannya apa. Nah, misalnya gue mau mancing di balong, atau di kolam air tawar, ikannya apa, ikan gurame. Ya, gue harus tahu nih, buat gurame, cocoknya umpan apa nih? Apakah cacing, apakah pelet, atau apa, jangan sampai salah. Nah, udah gitu ketika gue nyampe di tempat-tempat kolam, ya gue harus lempar ke tepat sasaran. Kira-kira daerahnya di mana, gitu. Nah, ketika itu dapat, lu tungguin, baru lu dapet hasil. Nah, itu kan ngomongnya kayak gampang ya. Teorinya emang bener, teorinya gampang gitu ya. Prakteknya susah, gitu kan. Nah, prakteknya kayak gimana? Nah, prakteknya ya kamu bisa cobain dari mulai kamu cari nih, mau jualan apa, cari produknya kemana, bikin produknya buat siapa. Nah, itu yang harus kamu tahu, itu riset. Dan riset itu ngomongin kalau kayak kenal cari kolam, cari ikan, cari itu lebih gampang. Nyari ini lebih susah. Mungkin kayak lu butuh proses kayak berapa lama ya. Dan semakin kamu pengalaman, kamu bakal semakin ngerti. Semakin kamu nggak punya pengalaman, kamu bakal semakin susah gitu ya. Di awal tuh bakal makin lama. Setelah itu baru lu coba jualan gitu ya. Nah, buat bimbingannya kayak gimana? Nah, sebenarnya gue punya project di Skill School Academy, di mana di Skill School ini kita bikin apa yang namanya pendampingan intensif. Ada pendampingan sama ada kelas intensif. Bedanya apa? Kalau pendampingan, gue udah siapin tim konsultan buat ngebantu kalian. Lebih kayak contoh gini, lu bisnis tuh apa sih? Lawannya siapa? Ininya siapa? Kita risetin marketnya seperti apa dan lu harus ngelakuin apa. Strategi yang khusus buat kamu jualan biar naik kelas. Itu adalah pendampingan. Nah, kalau kelas intensif sih sebenarnya lebih ngebahas kayak gini. Oke, lo mau belajar jualan di mana? Jualan Shopee, barangnya apa? Oke, kita ngasih tahu langkah-langkah buat di Shopee. Jadi kayak di Shopee ada fitur apa, cara kerjanya kayak gimana, ininya kayak gimana. Itu adalah semua hal yang ada di kelas intensif. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, itu dia tadi nih. Semua pertanyaan kalian yang udah ditulis. Jadi kalau lo punya pertanyaan lain, tulis di kolom komen, nanti gue bakal bahas di Q&A berikutnya.